Asus, ada nggak sih hal yang sulit kamu ungkapkan ke dalam kata-kata? Yang sampai sekarang kamu nggak tahu gimana caranya walaupun kamu udah coba berkali-kali. Mungkin kamu yang pernah belajar beberapa bahasa, pernah mengalami hal kayak gini dimana kalau kamu pakai bahasa tertentu, kamu tuh nggak bisa mengungkapkan sesuatu. Karena katanya ada penelitian kayak gini ya. Jadi kalau kita belajar bahasa yang baru, itu sebenarnya kita mendevelop alias mengembangkan sebuah kemampuan yang baru. Karena katanya kalau kita melatih otak kita untuk berpikir dalam struktur bahasa yang baru, itu kita juga melatih otak kita untuk berpikir dengan cara yang berbeda juga. Makanya daerah-daerah yang memiliki bahasa-bahasa yang berbeda itu memiliki personality, kemampuan sampai mindset yang berbeda juga. Dan mungkin kamu juga yang mempelajari beberapa bahasa pernah mengalami di saat kamu ngomong bahasa A, kamu akan memiliki personality yang condong seperti ini. Dan kalau kamu ngomong bahasa B, kamu akan memiliki personality yang berbeda juga. Kayak aku nih contohnya, aku kalau ngomong dalam bahasa Indonesia, biasanya lebih hati-hati dalam berbicara dan lebih mencoba memikirkan perasaan orang yang aku ajak ngomong. Dan kayaknya aku juga punya tendensi untuk lebih gampang baper kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau aku ngomong dalam bahasa Inggris, itu kebawanya tuh kayak lebih ceplos, lebih apapun yang aku rasakan, apapun yang aku pikirkan, itu lebih mudah untuk aku sampaikan. Dan aku juga lebih mudah untuk tidak perlu merasa baper. Kayak lebih netral aja gitu kalau dalam bahasa Inggris. However, sampai sekarang ada satu hal yang aku masih kesulitan untuk melakukan ini di saat aku berbicara dalam bahasa Indonesia. Apalagi ketemu sama orang-orang yang berbicara dalam bahasa Indonesia. It feels weird gitu rasanya. Dan itu adalah showing affection. Hey Awesomes, welcome back to another video with me, Cika Sudarto. Gak ada satu orang pun di dunia ini yang gak butuh yang namanya affection alias rasa kasih sayang. Ya gak sih? Kan kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang membutuhkan kasih sayang. Kita butuh dihargai, kita butuh di-recognize kerjanya, kita juga butuh bahu untuk bersandar di saat kita lelah, kita butuh kuping yang mendengarkan kita di saat kita bingung atau punya masalah. Ya kan? Dan kita juga butuh tangan untuk kita genggam yang bisa bilang, tenang aja, everything will be fine. Dan of course, kita sebagai manusia juga ingin jadi orang yang bisa menunjukkan itu ke orang-orang yang kita sayangi. Mungkin kalian dengar cerita ini langsung berpikiran hal-hal yang indah yang bisa kalian lakukan bersama pasangan kalian. Romantis sekali rasanya. Tapi sebenarnya yang pengen aku bahas di sini justru bukan hal-hal yang romantis, tapi afeksi-afeksi yang bisa kita lakukan ke semua orang selain romantis. Karena buat gue yang namanya afeksi itu datang gak cuma dari pasangan, tapi juga dari orang-orang sekitar kita, termasuk temen, sahabat, rekan kerja, sampai yang paling penting datang dari keluarga juga. Tapi somehow di sini kebiasaan yang gue rasakan, kalau kita ngomongin yang namanya cinta, yang namanya sayang, itu pasti aja nyambungnya ke hal-hal yang romantis dan hanya bisa dilakukan antar pasangan. Lu tahu si Rian kena covid kan, lu deket sama dia tuh? Iya, kemarin dia habis kena covid. Dia cerita sih sama gue keadaan dia kayak gimana, terus keluarganya juga sempat kena segala macem. Terus gue lihat kesian kan, ya udah gue tanyain mau makan apa, terus akhirnya gue kirimin makanan gitu kan beberapa hari sekali. Kemarin dia habis gue kirimin ayam, beberapa hari yang lalu gue kirimin es krim, terus dia katanya juga nggak punya vitamin kan, terus sempat gue kirimin juga vitamin segala macam. Kasian banget. Kok lu perhatian banget sih? Iya kan, sahabat gue. Iya, tapi kayak yang sayang gitu ya lo sama dia ya? Iya, sayang lah, sahabat kok. Kenapa nggak jadian aja? Hah? Kak, katanya kemarin Father's Day kan? Kemarin kan lagi di mobil ya, si papa lagi nyetir, terus gue ada di situ. Terus gue denger di radio, terus gue karena nggak punya apa-apa, akhirnya gue nulis surat gitu kan, rahasia. Gue bilang semangat kerjanya hari ini, bla 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 gitu kan. Wow, so sweet banget. Terus begitu turun,
gue kasih suratnya, terus gue peluk deh gitu. Malu? Kok bisa sih meluk? Iya, ya bisa lah, kan bokapku sendiri. Ih, aku nggak bisa loh, kan malu, dikira macam-macam lagi. Kaget kan? Aku kaget banget pas denger ini. Tapi aku jadi sadar, ternyata memang afeksi adalah sesuatu yang jarang ada di sini. Dan emang sih, kalau kita mencoba mengungkapkan afeksi dalam bahasa Indonesia itu suka kedengeran cringe. Karena kalau aku ngomong dalam bahasa asing, rasanya jauh lebih gampang untuk bisa menunjukkan afeksi itu. Dan sebaliknya banget, kalau aku ngomong dalam bahasa Indonesia atau berada dalam lingkungan yang berbahasa Indonesia, terus aku mencoba menunjukkan afeksi itu, semua bakal melihat aku sebagai orang yang aneh. Atau suasana itu bakal jadi kayak awkward banget gitu loh. Okay, and this one is right here. Okay. This is the last one. All clear. All done. Oh, you're done? Thank you so much. You are really helpful. Sure. Anytime. Love you, bro. Love you too, girl. Call me when you need me. Sure. Ciao. Yeah. See ya. Ini yang terakhir ya. Udah semuanya yang lain. Udah semuanya. Aman. Gila. Thank you banget. Ngebantu banget sih lo. Thanks. Tenang aja. Ada abang. Thank you. Aku cinta sama kamu. Cinta? Sorry ya. Gue cuman nganggep lu temen gue aja. Ya maksud gue sih cinta sesama temen ya. Tenang aja. Oh. Oke. Oke. Gue balik dulu ya. Cewek gue nungguin. Yuk. Dah. Banget. Bahkan dengan sesama jenis. Tapi gini gue ngomong kayak gini bukan karena ingin merendahkan bahasa Indonesia. Justru gue tuh pengen bisa mengadaptasikan hal ini karena merasa bahwa itu adalah tanggung jawab dari pasangan mereka untuk memberikan mereka afeksi. Indonesia bakal jadi bangsa yang lebih saling menyayangi dan saling support kan. And that will be very beautiful, don't you think so? This is Tika Sudarto signing out, reminding you that you are awesome.